Jadi di tempe ataupun tahu itu kita tahu pasti ada protein nabati di situ, yang protein itu bisa membantu kita untuk menjadi zat pembangun nih dalam tubuh kita. Pemirsa, budaya hidup sehat kini kian digemari berbagai kalangan. Di antaranya kelompok anak muda dari generasi Z yang banyak mengikuti diet sehat ala vegan. Protein nabati yang rendah kalori, kaya serat, dan dapat memperlambat penyerapan gula menjadi sejumlah alasan yang membuat anak muda sekarang cenderung memilih makanan vegan. Di Indonesia, komunitas vegan didominasi kelompok usia produktif mulai dari 20 hingga 30 tahun. Vegan Society of Indonesia mengungkapkan pada tahun 2021, jumlah penganut veganisme di tanah air mendekati 10% dari total populasi atau sekitar 27 juta orang. Tak hanya itu, berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh The Vegan World, kota Ubud di Bali berada pada peringkat kedua dari 26 kota sedunia sebagai daerah yang paling ramah vegan. Ubud memiliki 30,7 restoran vegan per 100.000 penduduk, sehingga pengunjung dapat dengan mudah menemukan berbagai makanan vegan. Deagnes Tarigan, mahasiswa program studi gizi di Universitas Negeri Medan ini meyakini, pola makan yang baik hari ini sangat menentukan kualitas kesehatan di masa depan. Menurutnya, mengonsumsi makanan rendah lemak yang kaya protein nabati seperti tempe dan tahu mampu mengurangi risiko penyakit. Iya, kenapa kita lebih memperhatikan lebih protein nabati? Karena ada protein nabati ini yang ada seratnya seperti tempe dan tahu. Dan itu juga lebih mendukung dan lebih sehat daripada daging yang bisa kita bilang kalau kita lebih mengkonsumsinya itu ada kolesterolnya dibanding dengan protein nabati yang lebih ada energi yang harus dipecah dalam tubuh kita ini dan menjadi energi yang lebih bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti belum lama ini, perempuan yang akrab disapa Dea ini hadir dalam acara diet sehat ala Gen Z. Kegiatan yang diselenggarakan komunitas narasi Sumatera Utara ini berlangsung di Jalan Seibesitang, Medan. Dalam acara ini, 30 orang peserta diperkenalkan tentang bagaimana cara menjalani pola diet sehat dengan mengonsumsi makanan yang kaya serat dan rendah lemak. Ahnia Azla, praktisi gizi asal Medan, menyebut, makanan dan minuman yang rendah minyak dan garam juga seharusnya menjadi perhatian. Meski begitu, makanan rendah minyak dan garam tidak berarti harus hambar. Meminimalisir konsumsi garam sebanyak 5 gram per hari sesuai anjuran WHO bertujuan mencegah risiko hipertensi dan penyakit jantung. Jadi di tempe ataupun tahu itu kita tahu pasti ada protein nabati di situ, yang protein itu bisa membantu kita untuk menjadi zat pembangun nih dalam tubuh kita. Nah, misalnya kalau kita ragu atas kandungan yang dari tempe ataupun tahu tidak mencukupi yang kita butuhkan dalam tubuh kita bisa memfortifikasi nih gitu untuk kandungan zat gizi yang lain. Yang penting kandungan yang ada di tempe itu ataupun di tahu, protein nabati yang kita butuhkan pasti akan tercukupi dari tempe dan tahu. Kreativitas lain soal vegetarian bisa dilihat dari aktivitas Hilfani Saliha, guru bahasa Inggris di Medan yang membuat usaha bakcang halal Medan. Perempuan asal Aceh ini tertarik untuk mempopulerkan beragam makanan khas Tionghoa seperti bakcang, bakpao, kicang, hingga cai pao. Perempuan usia 28 tahun ini merindukan masakan tradisional Tionghoa yang biasa dibuat oleh keluarganya, terutama menjelang hari bakcang. Sebenarnya sih karena keluarga kami sendiri ya. Keluarga kami kan Chinese dan Muslim. Dan ya lihat orang makan bacang, pasti kami juga pengen makan bacang kan. Dan alhamdulillahnya ada ibu yang memang bisa bikin bacang. Dan kami semua kan keluarga Muslim, jadi udah biasa nih makan bacang yang halal gitu kan. Udah sering bikin untuk konsumsi sendiri. Karena banyaknya permintaan dari rekan-rekannya,
Tahun 2019, Fani merintis usaha jajanan tradisional Tionghoa. Salah satu menu andalannya adalah bakcang vegetarian, yang dibuat menggunakan isian daging vegetarian, jamur, dan kacang kastanye. Selain berusaha melestarikan panganan tradisional, Fani juga membuka lapangan pekerjaan bagi seorang ibu tunggal yang tinggal di dekat rumahnya. Penting bagi anak muda memperhatikan pola asupan yang masuk ke dalam tubuh. Rutin mengonsumsi makanan tinggi serat dan rendah lemak, anak muda dapat membangun kebiasaan sehat untuk masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.